Assalamualaikum, with me again Bu Ica in SMA Negeri 2 Lamongan, and today we're going to learn about recount text, one of the lessons in 10th grade of high school. Let's learn together. Okay, first thing first, let's talk about the definition of recount text. What recount text is? It is a text which retells events or experience in the past. Jadi apa sih recount text itu? Recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman yang dialami oleh seseorang di masa lampau. Okay, now we go to the second point, that is about the communicative purpose or the goal or the aim of the text. The goal of recount text is to retell someone's past events or experiences. Jadi apa sih tujuan komunikatif dari recount text itu? Tujuannya yaitu untuk menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang dialami oleh seseorang di masa lampau. And here, there are 4 types of recount text. The first one is personal recounts. It is about the writer's personal experiences. For example, a diary entry or a story about a vacation. And the second one is factual recount. It is about a particular event such as news report or accident report. And the third one is imaginative recount. The imaginative recount is about a story or events that didn't actually happen, like narrating what it would be like to live in a fantasy world. And the fourth recount text is biographical recount. It is about the story of someone's life or achievement, often written by someone else. Jadi di sini dijelaskan ada 4 jenis recount text. Yang pertama tadi adalah personal recount, menceritakan tentang pengalaman pribadi yang benar-benar dialami oleh penulis. Contohnya diary atau menceritakan tentang liburan dan lain-lain. Yang kedua adalah factual recount, yaitu menceritakan tentang kejadian tertentu atau khusus. Contohnya ketika wartawan melaporkan berita kecelakaan dan lain-lain, maka dia menggunakan factual recount. Dan yang ketiga adalah imaginative recount. Nah, dalam jenis imaginative recount ini penulis menceritakan cerita yang tidak benar-benar terjadi sebenarnya. Jadi dia hanya bercerita seolah-olah dia ada di fantasinya dia sendiri. Dan yang terakhir adalah biographical recount, di mana menceritakan tentang perjalanan hidup yang dialami oleh seseorang. Nah, biasanya orang yang ada dalam cerita itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh atau mempunyai prestasi atau pencapaian tertentu sehingga pengalamannya layak diceritakan supaya bisa diambil pelajarannya oleh orang lain. Okay, now let's move to the generic structure of recount text. Here there are 3 structures. The first one is orientation, the second one is series of events, and the third one is reorientation. Before I give you the definition of each structures, let's go to the text first. Why the first paragraph is orientation? And why the second, third, and fourth paragraph is series of events, and why the last paragraph is reorientation. Jadi di sini mari kita analisis dulu kenapa paragraf pertama itu disebut dengan orientation, kemudian paragraf yang 2, 3, 4 disebut dengan series of events, dan paragraf yang terakhir disebut dengan reorientation. Jadi kalau kalian lihat di dalam teks itu berjudul My Experience Jogging in the Morning. Jadi menceritakan pengalaman penulis, pengalamannya jogging di pagi hari. Kalau kita lihat pada paragraf yang pertama, di situ memperkenalkan tokoh, yaitu aku, menggunakan pronoun aku, dan menjadi pembuka dalam cerita yang akan diceritakan di dalam paragraf-paragraf yang selanjutnya. So, the first one is orientation. Kemudian berlanjut ke paragraf yang kedua, itu sudah mulai masuk ke chronological order-nya, urutan kejadian yang akan diceritakan oleh penulis. Kalau kalian mulai perhatikan pada paragraf yang kedua, di situ penulis pertama kali membagikan pengalamannya jogging di pagi hari, yaitu dimulai ketika alarmnya mati, kemudian dia merasa ragu-ragu untuk bangun, dan seterusnya sampai paragraf yang keempat, di mana penulis menceritakan bahwa yang awalnya dia merasa berat untuk mulai kegiatan joggingnya, sampai pada akhirnya dia mulai terbiasa dan mulai menikmati kegiatan joggingnya, dan bahkan dia sudah bisa jogging dengan jarak yang lebih panjang dan juga waktu yang lebih lama tanpa membutuhkan waktu untuk berhenti. Jadi paragraf yang kedua, 3, 4 itu adalah chronological order yang diceritakan oleh penulis kepada kita semua, dan itu masuk ke dalam series of events. Jadi kesimpulannya, semua peristiwa, semua kejadian yang diceritakan oleh penulis pada paragraf 2, 3, dan 4 itu masuk ke dalam series of events.
And what about reorientation? What is it about? Apa sih reorientation itu? Kalau kalian melihat pada teks, di situ dijelaskan bahwa when I finally returned home, I was exhausted but incredibly proud of myself. It was a challenging start, but I felt a strong sense of accomplishment for pushing through. The experience taught me the importance of persistence and patience as I learned that small steps could lead to big improvements over time. Jadi paragraf terakhir itu menceritakan tentang refleksi atau perasaan yang dialami oleh penulis tentang pengalamannya jogging sampai akhirnya dia bisa memetik pelajaran, dia bisa merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan dan dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Maka itu adalah reflection dan reflection itu maksudnya adalah reorientation. So now let's draw a conclusion about the generic structure of recount text. Paragraph 1 is orientation. It introduces the setting, the characters, the time, and the place. And the second structure is sequence of events. In paragraph 2, 3, and 4, it tells a series of events, experiences, or actions done by the characters. And the last one is reorientation. It is optional. It concludes with reflection on the experience and what was learned. Jadi bisa kita tarik kesimpulan tentang generic structure dari recount text. Yang pertama adalah reorientation, ada pada paragraf yang pertama, yaitu mengenalkan tentang setting. Di situ ada karakter, ada waktu, dan juga ada tempat. Kemudian yang kedua itu adalah series of events yang ada pada paragraf 2, 3, dan 4. Menceritakan tentang serangkaian kejadian dan pengalaman yang dialami oleh penulis. Dan yang terakhir adalah reorientation. Di sini sifatnya optional. Optional itu artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi untuk yang reorientation itu tidak wajib ada. Nah, isinya apa reorientation itu? Itu ada pada paragraf 5 di mana isinya adalah kesimpulan atau refleksi dan pelajaran yang bisa diambil penulis dari pengalaman yang sudah dia lakukan. Jadi di sini saya tekankan kembali bahwa yang wajib ada untuk strukturnya yaitu yang orientation dan series of events. Untuk yang reorientation itu sifatnya tidak wajib. Dia boleh ada kalau dalam teks itu ada refleksinya, ada pelajaran yang bisa diambil, ada kesimpulannya. Tapi kalau tidak ada refleksi maka tidak ada reorientation. Okay guys, hopefully you can understand my point, and now we go to the language features of recount text. The first language features of recount text is, of course, the use of simple past tense. Here, there are two kind of simple past tense. The first one is verbal sentence and the second one is nominal sentence. Jadi di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama adalah kalimat verbal atau verbal sentence. Ciri-cirinya adalah menggunakan verb 2. Ditandai dengan penggunaan ed di akhir verb untuk regular verbs. Kemudian untuk yang nominal sentence itu menggunakan to be, dan di sini to be yang dipakai adalah to be, was, and were. Just look at the example. Untuk verbal sentence contohnya, a few weeks ago I decided to try jogging early in the morning to improve my fitness. Jadi di kalimat ini penggunaan simple past tense ditandai dengan adanya ed pada verb decide. And then the second sentence, I started to jog slowly around my neighborhood. And the third sentence, I felt a burst of excitement. Jadi di situ ditandai dengan penggunaan verb 2 dalam kalimat, yaitu started dan juga felt, menandakan bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah dalam bentuk simple past tense. Jika dalam verbal sentence menggunakan verb, maka dalam nominal sentence menggunakan to be. And here the to be was used is was and were. Just look at the example. The first sentence, it was a challenging start. Di situ ada penggunaan was, menunjukkan bahwa kalimat itu adalah simple past. And then the second example, it was exhausted but incredibly proud of myself. Dalam dua kalimat tersebut menggunakan to be was, so those sentences are in the form of simple past tense in nominal sentence. The second language features is the use of adverb of time, or in bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang dipakai otomatis keterangan waktu milik dari simple past tense. Di situ ada yesterday, ada last week, last month, an hour ago, a year ago. Jadi semua keterangan waktu yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau. And then now we go to the third language features, that is the use of adverb of sequence. Jadi bedanya adalah kalau adverb of time itu keterangan waktu, kalau adverb of sequence itu adalah keterangan yang menunjukkan urutan kejadian. For the example, ada first, then, after that, at last, finally, next. Pokoknya keterangan waktu yang dipakai untuk menjelaskan urutan kejadian.
And then the fourth language features of recount text is the use of time conjunction atau kata penghubung waktu, digunakan untuk menjelaskan dua kejadian dalam satu kalimat. Contohnya adalah as, when, by the time, before, after, etc. Jadi arti dari as itu ketika, when itu ketika, by the time ketika, before sebelum, after sesudah. Nah, semua itu adalah contoh-contoh dari time conjunction yang digunakan untuk menggabungkan dua kejadian menjadi satu kalimat. Okay, now we go to the fifth language features, that is the use of pronoun atau penggunaan kata ganti. Jadi di situ dalam recount text itu banyak sekali menggunakan kata ganti. Lah kata ganti itu ada macam-macam posisinya. Ada yang sebagai subjek, itu ada I, you, they, we, he, she, it. Ada yang sebagai objek, me, you, them, us, him, her, it. Ada yang possessive adjective, my, your, their, etc. Ada juga yang posisinya sebagai possessive pronoun atau contohnya mine, yours, theirs, ours, etc. And finally, we go to the last point of the language feature of recount text, that is the use of action verbs. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya adalah kata kerja aksi, yang artinya semua kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya ada return yang artinya mengembalikan, made artinya membuat. Oh sorry, felt di situ nggak masuk dalam action verbs ya, karena dia nggak berupa tindakan. Karena felt itu artinya merasakan, jadi dia nggak masuk dalam action verbs. Kemudian di situ ada learn yang artinya belajar, decided artinya memutuskan, started artinya memulai. Jadi pokoknya semua tindakan, semua verbs yang menunjukkan aksi, maka disebut dengan action verbs. Okay guys, hopefully this video can help you to learn recount text as the preparation for SAS for 10th grade. Semoga bermanfaat, jangan menyerah, semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.